Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku pengen kasih tau ke kalian gimana sih caranya pakai serum Scarlett supaya hasilnya jadi lebih maksimal. Aku sendiri udah pakai sebulanan lebih dan di aku juga hasilnya bagus banget. Jadi aku pengen nge-share review ini ke kalian dan gimana cara pakainya supaya hasilnya tuh jadi lebih bagus. So ya, sekarang langsung lanjut aja ke pembahasan produknya. Oke, jadi Scarlett ngeluarin dua serum yang fungsinya itu berbeda. Satu ada acne serum yang berguna untuk kulit yang berjerawat, dan yang kedua ada Brightly Ever After Serum yang berguna untuk mencerahkan wajah. Nah, di dalam kedua produk ini ada bahan aktifnya, jadi kalian nggak boleh asal-asalan campur pakai serum ini dan skincare lainnya. Kalian harus ngikutin petunjuk supaya hasilnya tuh kulit jadi lebih bagus dan nggak breakout. Kedua serum ini juga nggak boleh dipakai secara berbarengan. Misalkan kamu lagi pakai yang acne serum, mungkin bisa coba Brightly Ever After serumnya tuh di hari berikutnya. Dan sekarang aku akan ngebahas yang acne serum terlebih dahulu. Di sini aku punya Scarlett Acne Serum. Di dalamnya itu ada beberapa ingredients yang berguna banget untuk menangkal jerawat. Nah, pertama di dalam ingredientsnya itu ada tea tree water yang berguna untuk anti-inflamasi. Jadi kalau misalkan jerawat dipakai tea tree water, itu bisa untuk meredakan peradangan, jadi nggak semakin meradang gitu jerawatnya. Dan yang kedua ada Centella Asiatica. Banyak banget kan sekarang skincare yang pakai Centella Asiatica karena dia bagus banget buat nenangin kulit yang sensitif, misalkan sering merah-merah atau kulit yang berjerawat juga bisa ditenangin pakai Centella Asiatica. Terus juga dia ada vitamin C yang berguna untuk mencerahkan kulit. Lalu ada bahan terpenting yang aku cinta banget dari zamannya aku jerawatan, itu adalah salicylic acid. Nah, si salicylic acid ini berguna banget nih buat ngeringin jerawat dan juga membersihkan pori-pori yang tersumbat. Kadang-kadang kita tuh jerawatan mungkin bisa jadi karena pori-pori kita banyak yang tersumbat. Nah, si salicylic acid ini bisa ngebersihin pori-pori itu. Dan yang terakhir ada licorice extract. Nah, ini juga banyak dipakai di beberapa skincare dan gunanya itu untuk mencerahkan kulit. Untuk konsistensi dari acne serum ini, dia tuh bener-bener cair, jadi gampang banget menyerap ke wajah. Memang wanginya tuh agak sedikit aneh, tapi sebenarnya nggak kenapa-napa karena memang hasilnya bagus. Jadi aku oke-oke aja dengan wanginya gitu. Aku pun lebih suka dengan wangian seperti ini dibanding ditambahin perfume di dalamnya. Karena biasanya kalau skincare yang wangi itu tuh ada tambahan perfumenya. Dan biasanya kalau misalkan skincare ada perfumenya, biasanya tuh nggak terlalu cocok untuk kalian yang punya kulit sensitif. Nah, cara pakainya, pertama setelah cuci muka, kamu harus biasain pakai toner dulu. Dan tonernya ini sendiri pun nggak boleh yang asal-asal. Kalau aku sendiri biasanya pakai toner yang untuk melembabkan aja atau sekedar ngebalikin pH kulit. Karena kalau misalkan kita pakai serum ini dan pH kulitnya itu belum normal, biasanya hasilnya jadi kurang maksimal di kulit kita. Nah, seperti yang aku bilang, mendingan pakai toner yang biasa-biasa aja. Karena kalau misalkan kalian pakai toner yang ada bahan untuk nge-exfoliate-nya, takutnya setelah pakai toner itu dan dilanjut pakai ini jadinya breakout karena kulit kalian tuh over exfoliate. Dan biasanya untuk acne serum ini aku langsung tetesin aja di wajah aku tanpa mengenai aplikatornya. Setelah itu langsung aku aplikasiin ke seluruh wajah. Kenapa nggak aku hangatin dulu ke tangan? Karena ini serum bener gampang banget nyerap ke kulit. Jadi kalau misalkan aku terlalu lama aku sap-sap di tangan, biasanya malah nyerapnya ke tangan bukan ke kulit aku gitu. Jadi aku lebih suka langsung aplikasiin aja. Nah, di aku sendiri ini hasilnya bener magic banget. Pertama, untuk beruntusan yang ada di bagian jidat itu langsung hilang cuma 2 hari aja. Aku nggak tahu isi beruntusannya pada kemana, tapi yang jelas kulit wajah aku tuh bagian jidat bener-bener mulus banget, bener-bener sebagus itu. Dan yang kedua, untuk kulit yang berjerawat, waktu kemarin aku punya jerawat tuh, aku punya jerawat satu di sini ya kan. Aku pakein si acne serum ini dan hasilnya itu langsung mengering jerawatnya. Memang dia butuh waktu, nggak kayak langsung sehari langsung hilang gitu. Dia butuh waktu beberapa hari dan ini adalah transformasinya dari awal aku jerawatan dan beberapa hari setelahnya jerawatnya tuh bener-bener makin kecil dan malah hilang. Dan bekas jerawatnya juga nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi aku bener suka banget sama si acne serum ini, jujur suka banget. Nah, untuk acne serumnya aku biasa selalu pakai malam hari. Aku nggak pernah pakai di pagi hari. Tapi aku tanya temenku, ada juga yang cocok dipakai pagi dan malam hari. Mungkin ini bisa dikondisikan dengan kondisi kulit masing-masing ya, kalau misalkan pemakaian pagi atau malamnya. Tapi yang paling penting adalah kalau misalkan kalian lagi pakai serum yang ada bahan aktifnya kayak gini, usahain setiap pagi sebelum keluar rumah yang terkena sinar matahari langsung, kalian wajib banget nggak boleh enggak pakai sunscreen. Ini wajib banget ya. Karena misalkan pakai skincare yang ada bahan aktifnya, kulit kalian tuh jadi lebih sensitif. Lanjut ke serum kedua, aku punya Scarlett Brightly Ever After Serum dan aku akan bahas ingredientsnya terlebih dahulu. Untuk ingredientsnya sendiri tuh ada 3 bahan yang untuk brightening. Pertama ada glutathione, ada phytowhitening, dan yang ketiga itu ada vitamin C. Lalu ada juga niacinamide yang banyak banget dipakai di skincare sekarang karena niacinamide itu banyak banget manfaatnya untuk mencerahkan kulit, buat melembabkan juga, terus untuk memudarkan garis halus juga bisa. Dan
Dan terakhir ada lavender water. Nah, lavender water ini tuh mirip sama rose water, tapi bedanya kalau ini tuh dari lavender gitu. Gunanya juga untuk melembabkan dan menenangkan kulit. Sebenarnya pas pertama kali aku baca ingredients-nya, aku agak takut karena vitamin C digabung dengan niacinamide. Tapi setelah aku baca-baca, katanya tuh nggak kenapa-napa kalau si vitamin C digabung sama niacinamide langsung di dalam satu skincare. Yang nggak boleh adalah saat kita punya niacinamide terus digabung sama vitamin C, itu biasa hasilnya jadi breakout. Menurutku konsistensi dari Brightly After Serum ini lebih agak sedikit kental dibanding acne serum, dan wanginya itu lebih strong dibanding acne serumnya. Wanginya sih lebih nggak nyaman ya menurutku, agak nggak enak gitu, tapi karena memang hasilnya bagus ya udah nggak kenapa-napa. Kita kan nyium wanginya cuma di beberapa menit pertama doang kan, kayak nggak bakalan berjam-jam juga nempel di muka gitu wanginya. Untuk Brightly After Serum ini biasanya aku pakai setelah toner seperti biasa, dan aku juga aplikasiin di bagian leher supaya warna kulitnya tuh jadi lebih merata antara wajah dan leher gitu. Cara pakainya masih sama ya kayak tadi aku pakai si acne serumnya, nggak ada yang berbeda sama sekali. Tapi bedanya di akhirnya setiap aku pakai serumnya Scarlett, aku nggak pernah pakai moisturizer. Aku nggak tahu kenapa aku beberapa kali coba pakai moisturizer setelah pakai serumnya Scarlett, itu malah jadi beruntusan gitu. Jadi biasanya untuk ngelembapin kulit, aku kencengin di skincare pagi. Kayak pagi-pagi biasanya aku pakai yang ada oilnya, atau aku bener-bener pakai moisturizer yang thick. Karena kan kulit itu nggak boleh terlalu kering juga. Kalau kering malah biasanya jadi sensitif, terus jadi gampang berjerawat gitu. Barriernya malah rusak kalau misalkan terlalu kering. Untuk hasilnya sendiri, menurutku ini bener-bener ampuh banget untuk memudarkan bekas jerawat yang hitam. Karena di aku sendiri, ini 2 minggu udah ada hasilnya. Padahal pas 2 minggu itu aku nggak pakai tiap hari. Aku nggak tahu ada bahan apa yang nggak cocok di aku, entah lavender water atau mungkin dari niacinamide-nya atau vitamin C. Tapi yang jelas di aku, kalau misalkan 3 hari udah pakai ini secara berturut-turut, biasanya malah beruntusan. Jadi biasanya tuh aku selingin pakai yang acne serum. Kalau misalkan muka udah mulus lagi gara-gara pakai acne serum, baru aku lanjut pakai Brightly After Serumnya. Ini adalah foto before afternya setelah aku pakai. Sebelumnya tuh ada 2 titik bekas jerawat di bagian dekat bibir aku. Terus setelah 2 minggu kemudian, hasilnya tuh bener-bener pudar banget, dan bahkan ada 1 titik yang tadinya aku nggak nyadar ada di before-nya, malah bener-bener hilang setelah aku pakai Brightly After Serum ini. Jadi buat kalian pengen meratakan warna kulit, buat mencerahkan, buat memudarkan bekas jerawat yang hitam, boleh banget pakai yang Brightly After Serum ini. Dan terakhir ada pertanyaan yang banyak banget ditanya, ini boleh nggak sih buat ibu hamil dan menyusui? Jujur kalau misalkan untuk ibu menyusui ini boleh banget, karena aku sendiri masih menyusui dan aku pakai kedua produk ini secara terus-menerus gitu. Dan kalau misalkan kamu lagi hamil, aku saranin mungkin bisa dipakainya di trimester kedua. Atau misalkan kalian pengen pakai serum ini dari awal kehamilan, boleh banget langsung ditanya ke dokter masing-masing. Dan satu lagi aku pengen ngebahas soal harganya. Ini menurutku harganya bener-bener affordable banget. Untuk 75.000 dapetin 15 ml serum. Sebenarnya sih nggak murah-murah banget juga ya untuk 75.000, karena ini cuma dapat 15 ml aja. Sedangkan kan kalau misalnya kita beli skincare lainnya 200.000 atau 300.000 kan dapatnya 50 milian gitu kan. Untuk harga dan isinya nggak terlalu banyak, menurutku sangat amat berguna sih. Pertama, kalian bakalan dapat serum yang selalu fresh, karena kan dia bakalan cepet habis kalau misalnya kita pakai tiap hari. Terus kedua, harganya tuh lebih terjangkau. Kalau misalnya kalian pengen coba-coba serum yang untuk brightening ataupun untuk meredakan jerawat, ya bisa banget 75.000 udah dapat serum yang sebagus ini. Dan terakhir, kalau misalkan kalian amit-amit nggak cocok dengan serumnya, yang nggak terlalu sayang juga kan ngeluarin uangnya, nggak sesedih kayak kita ngeluarin uang untuk beli skincare 300 ribuan, istilahnya kayak gitu. Dan di aku pribadi, karena memang aku makainya cuma 5 tetes aja setiap aku make, dan aku juga cuma make malam aja, ini sih lumayan irit ya. Aku pakai kedua produk ini belum sampai setengah, malah aku agak bingung lihat temen-temenku yang makainya tuh sampai udah berbotol-botol, mungkin karena dia makainya pagi dan malam. So ya, kayaknya sekian deh pembahasan aku tentang Scarlett ini, udah bener-bener jelas banget, dan aku udah kasih tahu cara makainya gimana supaya hasilnya tuh jadi lebih bagus. Anyway, thank you so much for watching. Jangan lupa like video ini kalau misalkan kamu memang suka, dan please komen di bawah kalau misalkan ada skincare yang harus aku coba, karena memang aku tuh lagi sering ganti-ganti skincare untuk nyobain skincare mana yang lebih bagus dan hasilnya seperti apa, karena aku pengen mudarin banyak bekas jerawat yang ada di wajah aku. Mungkin buat kalian yang pengen ikutin journey-nya, bisa langsung cek di Instagram aku @stephanie_talita. Dan ya, sekian video dari aku kali ini. See you on next video. Don't forget to subscribe. Bye-bye!